perjuangan kita para orang tua dan para pendidik dalam mendidik anak kita atau anak didik kita. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait ada seorang laki-laki yang dia mengatakan, "Ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikan aku wasiat, wejangan, nasihat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Jangan engkau marah. Kemudian laki-laki ini kembali bertanya. Faraddada miraran, berkali-kali dia bertanya, meminta wasiat dan wejangan. Berkali-kali pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Khudifillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ringkas ini ternyata berdasarkan penelitian para ahli parenting dan psikologi anak. Mereka menemukan bahwasanya orang tua yang mendidik anaknya dengan bentakan atau dengan amarah, maka itu akan menimbulkan dampak yang negatif. Banyak sekali dampak negatifnya. Sehingga wajar jika Rasulullah SAW berpesan la taghdab, jangan engkau marah. Yang pertama di antara dampak negatifnya adalah jika orang tua banyak membentak anaknya, maka itu akan merusak sel-sel otaknya. Sel-sel otaknya yang bersinapsis, yang berkomunikasi antara satu sel dengan sel yang lain, itu akan rusak. Mengakibatkan kecerdasan anak tidak tumbuh atau lambat tumbuhnya, bahkan itu berakibat kepada tingkat kreativitas anak yang anjlok. Yang kedua, anak yang sering mendapatkan bentakan dari orang tuanya, itu akan kehilangan fokus. Dan ini berdampak kepada prestasi dia di sekolah. Ya. Anak-anak yang di sekolah selalu melamun atau terdiam, boleh jadi karena dia memikirkan bentakan orang tuanya tadi pagi. Dan itu berpengaruh besar terhadap daya serap materi yang dia dapatkan di sekolah. Dan ini juga yang menyebabkan prestasi anak menjadi anjlok. Ketika mendapati prestasi anak anjlok, orang tua marah lagi, memberikan bentakan lagi. Dan ini terus berkesinambungan sehingga benar-benar membunuh kreativitas anak, kemudian menjatuhkan potensi dan kemampuan anak tersebut. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah anak menjadi tertutup, ya, tidak memiliki kedekatan dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dia takut kepada orang tuanya yang sedikit-sedikit marah dan membentak. Karena adanya jarak, maka komunikasi pun terhambat. Anak ketika mendapatkan masalah, dia tidak berani mengungkapkan atau bercerita tentang masalahnya atau curhat kepada orang tuanya. Karena dia khawatir orang tuanya marah. Ada rasa takut. Anak juga akan kesulitan untuk berteman, bersosialisasi. Dia sulit percaya kepada orang lain, ya, karena dia khawatir mendapatkan masalah. Karena ketika dia mendapatkan masalah tersebut, kemana dia harus bercerita? Dia tidak berani bercerita kepada orang tuanya. Akibatnya secara sosial anak ini juga terbelakang. Kemudian yang keempat, anak yang sering dibentak dan dimarah oleh orang tuanya akan tumbuh menjadi pribadi yang pemarah. Anak itu cepat sekali belajar kepada apa yang dia dengar dan dia lihat di lingkungan sekitarnya. Jika dia melihat orang tuanya dan mendengar orang tuanya mengucapkan kalimat yang kasar, bentakan, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang seperti itu. Kasar, mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, bahkan suka membentak. Maka jangan heran jika anak melawan kepada orang tuanya. Ketahuilah bahwasanya dia mempelajari itu dari orang tuanya sendiri. Kemudian yang kelima, yang tidak kita inginkan sebagai orang tua dan pendidik adalah anak akan menyimpan rasa dendam kepada orang tuanya, kebencian. Tidak ada rasa cinta kepada orang tuanya, yang berakibat dia tidak akan mau mendengar lagi nasihat orang tuanya. Dia lebih mendengar nasihat temannya atau kata orang lain. Dan jika dia bertemu kepada teman yang negatif misalkan, yang bisa menjerumuskan dia kepada pergaulan bebas, na'udzubillah. Yang keenam, anak kehilangan kepercayaan diri, tidak berani mencoba hal baru, ya, karena khawatir salah. Karena kalau salah dibentak. Ya. Padahal berani mencoba sesuatu hal yang baru, kemudian dia melakukan kesalahan, itu adalah proses pembelajaran. Kita ini belajar dari kesalahan. Anak yang sering dibentak, lama-kelamaan dia akan kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan akan kepercayaan kepada kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya.
ya, daripada dia harus mencoba hal yang baru, kemudian dia gagal, kemudian dia dibentak, maka dia memilih untuk tidak mencoba hal yang baru. Kemudian yang ketujuh, anak yang sering dibentak lambat laun akan depresi. Akan depresi, dan ini tidak kita inginkan. Kita sebagai orang tua dan pendidik, cukup bagi kita untuk bersikap tegas kepada mereka. Dan sikap tegas tidak harus dengan bentakan, tidak harus dengan sikap kasar dan keras. Inilah dampak negatif sering membentak atau bersikap kasar kepada anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat ini. Dan jika yang kita telah terlanjur menggunakan metode ini dalam mendidik anak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kita dan Allah Subhanahu wa taala juga memperbaiki sikap kita. Semoga Allah